Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fakrulatul Aini, NIM 257, perwakilan dari kelompok 13 sebagai pemateri pertama. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang bab perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Untuk bab yang pertama yaitu tentang 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Jadi 3 perspektif ini yaitu ada perspektif pengambilan keputusan, yang kedua perspektif pengalaman, dan yang ketiga perspektif pengaruh perilaku. Jadi untuk perspektif yang pertama yaitu pengambilan keputusan, yaitu hasil dimana pembelian itu kan hasil dimana seorang konsumen itu merasa mendapatkan masalah, kemudian dia itu menyelesaikan masalahnya dengan keputusan yang rasional. Jadi para ahli itu mengidentifikasikan berdasarkan karakteristik seorang. Jadi seorang itu membeli sesuatu dipikir dulu atau tidak, seperti itu. Kemudian perspektif yang kedua yaitu pengalaman. Jadi ini berdasarkan pernyataan beberapa konsumen. Jadi mereka menyatakan bahwa mereka membeli suatu barang itu tidak berdasarkan keputusan yang rasional. Jadi membeli itu hanya untuk kesenangan atau fantasi saja, seperti itu. Kemudian perspektif yang ketiga yaitu pengaruh perilaku. Ini pengaruh ya. Jadi ada seseorang yang membeli sesuatu dengan keputusan rasional, tetapi juga ada faktor pengaruh dari lingkungan atau budaya, seperti itu. Kemudian untuk zona yang kedua yaitu motif belanja konsumen. Jadi motif belanja konsumen adalah pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh yang mendorong seorang konsumen untuk membeli sesuatu, seperti itu. Dan di sini motif belanja konsumen dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu motif terhadap barangnya, dan yang kedua motif terhadap tempatnya. Untuk motif yang pertama yaitu motif terhadap barangnya. Jadi seseorang itu membeli sesuatu tidak berdasarkan keputusan yang rasional. Jadi dia itu membeli sesuatu hanya untuk senang-senang, hanya untuk mengikuti tren, seperti itu. Untuk yang kedua, motif yang kedua yaitu motif tempat. Motif terhadap tempatnya. Jadi dia membeli sesuatu itu, ini seperti perbandingan gitu ya. Jadi ada satu barang yang sama dijual di toko A dan B, tapi harganya selisih. Nah, saya itu membeli barang di toko A karena lebih murah 1.000 daripada di toko B, seperti itu. Itu motif saya karena di toko A lebih murah, tapi juga ada beberapa faktor yang tetap membeli di toko B meskipun lebih mahal 1.000 ya, karena mungkin karena lokasinya strategis, seperti itu. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar, NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepuasan pembelian dan proses keputusan pembelian. Yang pertama yaitu tipe keputusan belanja atau pembelian. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama yaitu extended problem solving, di mana proses pengambilan keputusan dalam membeli, di mana konsumen mencurahkan waktu dan usahanya yang banyak untuk mempertimbangkan suatu pembelian. Di sini mereka melakukan hal seperti ini di saat akan membeli produk untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting, atau ketika konsumen hanya mempunyai sedikit pengetahuan tentang produk. Untuk mengurangi resiko, konsumen akan banyak bertanya kepada pihak yang mengetahui tentang produk tersebut. Mereka akan mengunjungi beberapa retail sehingga sampai mereka menemukan keputusan pembelian. Jadi di sini tuh tipe ini lebih cenderung mencari retail A, B, dan C karena si konsumen sendiri masih mengamati retail. Jadi kayak belum ada, kita udah langganan di sini nih, enggak gitu. Jadi masih membandingkan antara A, B, C, dan D gitu. Jadi di sini nanti akan lebih menyita waktunya. Selanjutnya yaitu yang kedua, limit problem solving. Di sini si konsumen biasanya secukupnya ya, karena
karena biasa dia sudah langganan di tempat yang A, jadi ya udah dia meluangkan waktunya berbelanja di tempat yang itu, tidak jadi tidak terlalu banyak mempertimbangkan keputusan dalam suatu pembelian, karena sudah cukup dalam mempertimbangkan suatu pembelian di retail A gitu. Yang selanjutnya yaitu limited problem solving, hampir sama, ya hampir sama. Mungkin di sini si pembeli ya sudahlah, karena mereka udah biasa di sini juga gitu, tidak terlalu banyak mempertimbangkan antara retail A, B, dan C. Jadi seperti itu. Jadi langsung mereka ke yang dituju ini, ya udah di sini gitu. Selanjutnya yaitu proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian ini, siapa pembeli itu? Pembeli itu konsumen. Konsumen merupakan individu rumah tangga atau suatu organisasi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam mencari, mengevaluasi, memutuskan, membeli, menggunakan, dan menghabiskan suatu produk berupa barang atau jasa yang mereka gunakan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Jadi seperti itu yang dinamakan konsumen. Dia adalah individu yang mengevaluasi dan menggunakan, mencari, menghabiskan produk atau jasa yang sudah mereka beli. Jadi seperti itu. Proses pengambilan keputusan dimulai ketika konsumen mengenali adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian mereka mulai mencari informasi tentang cara memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan tersebut dengan mencari tahu dengan cara memperolehnya melalui retail, melalui katalog, melalui internet. Jadi setelah konsumen sudah mengevaluasi dari retail, dari katalog atau dari internet itu tadi, maka mereka nanti akan melakukan keputusan pembelian yang mereka anggap cocok di situ. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Konsumen lebih karena dia merasa ada kebutuhan yang kurang, dan akhirnya mereka mencari tahu kebutuhan apa yang kurang, dan mereka mencari tahu di mana mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dan akhirnya di situ mereka cocok dalam suatu retail atau di mana dia mendapatkan informasi mendapatkan yang cocok, yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi seperti itu. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Nah, keputusan belanja dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai pelanggan serta berbagai faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. Nah, proses keputusan memilih barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi di dalam diri seseorang. Mengenai faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja, yaitu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal meliputi yang pertama adalah keluarga, kelompok, kemudian yang kedua kelompok yang dijadikan acuan, dan yang ketiga adalah faktor budaya. Nah, kemudian mengenai faktor internal, dalam diri seseorang yang mempengaruhi keputusan belanja antara lain ada dua aspek di dalam faktor internal. Yang pertama adalah aspek pribadi dan juga aspek psikologis. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Khairunikmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respon konsumen terhadap lingkungan belanja.
Perilaku konsumen akan terlihat ketika konsumen tersebut memilih produk merek yang akan mereka beli, dan juga perilaku tersebut akan terlihat ketika mereka memilih gerai yang ingin mereka kunjungi, kemudian kapan mereka berbelanja, dan seberapa banyak mereka akan belanja. Hal ini terjadi karena karakteristik konsumen tersebut sendiri dan juga pengaruh dari adanya stimulus eksternal. Stimulus eksternal sendiri memiliki indikator. Yang pertama yaitu store karakteristik, dan yang kedua yaitu produk karakteristik. Untuk store karakteristik ini mencangkup layout toko, situasi toko, dan juga kehadiran pelayan. Untuk layout toko sendiri, sebaiknya seorang pemasar hendaknya membuat tata letak toko senyaman mungkin bagi konsumen. Kemudian untuk kehadiran pelayan toko itu sangat berpengaruh kepada konsumen, karena pelayan toko dapat membantu jika adanya konsumen yang membutuhkan bantuan. Kemudian untuk situasi toko sendiri, sebaiknya seorang pemasar memberikan atau membuat toko atau seperti contohnya seperti kafe itu senyaman mungkin. Contohnya bisa diberi musik ataupun bisa diberi pengharum ruangan. Hal tersebut meningkatkan gairah belanja dari konsumen. Kemudian untuk produk karakteristik, produk tertentu yang dibeli cenderung lebih impulsif daripada produk yang lainnya. Hal ini dilatar belakangi oleh kemungkinan bahwa suatu produk akan dibeli karena dorongan tertentu tergantung pada kategori produk dan harga produk itu sendiri. Untuk produk kategori itu ada dua. Yang pertama produk hedonis dan juga produk fungsional. Kalau untuk produk hedonis sendiri biasanya dibeli karena untuk dimanfaatkan hedonik mereka, atau seperti contohnya ketika kita membeli suatu barang, kita suka dengan mereknya, kita suka dengan tampilannya saja, bukan berdasarkan seperti fungsinya. Kalau untuk produk fungsional itu produk dibeli karena dimanfaatkan fungsinya. Kemudian untuk daftar harga, ini merupakan faktor penentu penting dari suatu pembelian. Konsumen cenderung lebih impulsif ketika ada harga khusus dalam penjualan atau biasa kayak diskon gitu. Jadi keputusan pembelian yang dilakukan oleh para konsumen itu belum tentu direncanakan. Ada juga seorang konsumen yang membeli secara tidak terencana. Itu biasanya dinamakan dengan impulsive buying. Impulsive buying dapat terjadi karena adanya rangsangan lingkungan atau itu tadi stimulus eksternalnya. Jadi urutannya seperti adanya stimulus eksternal yang mempengaruhi situasi hati kita atau hati konsumen sehingga menimbulkan respon terhadap lingkungan tersebut. Contohnya seperti ketika kita pergi ke suatu toko, awalnya kita hanya ingin membeli contohnya seperti celana. Tiba di sana ternyata ada diskon. Terus suasana tokonya nyaman, kemudian pelayanannya juga nyaman, sehingga hal tersebut mempengaruhi hati kita dan menimbulkan kita jadi membeli padahal awalnya tidak terencana. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.